tanya kok, tenang aja. Ayo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali berjumpa dengan Vkon Lontara edisi 36 dengan tema membuat desain grafis dengan PowerPoint. Sebelumnya kami dari tim Lontara mengucapkan selamat Idul Adha bagi yang merayakan. Semoga kedepannya kita tetap diberi kesehatan dan kesempatan sehingga tetap kita bisa menjalankan Vkon ini untuk generasi dan kemajuan pendidikan yang akan datang. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita telah hadir narasumber keren kita, yaitu Bapak Rasdin Rashid. Beliau adalah salah satu dari digital marketer dan produk kreator. Adapun kurikulum vitae beliau, beliau tinggal di Mamuju, Sulawesi Barat, lahir di Makassar 23 Juli 1998. Beliau termasuk kaum milenial. Kemudian pendidikan beliau adalah Strata 1 Manajemen, pendidikan Frontliner, pendidikan marketing. Kemudian skill bahasa yang dikuasai, bahasa Indonesia, bahasa Arab pasif, Inggris pasif. Pengalaman profesionalnya administrasi di PT Tusa Mandiri, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, marketing di Bank BRI Cabang Mamuju. Kemudian produk kreator beliau adalah yang pertama adalah Power Slide. Kemudian software skillnya PowerPoint, Word, dan Excel. Kemudian skillnya adalah speaking, copywriting, marketing, web design, dan slide design. Kita ketahui bersama bahwa selama ini yang kita kenal PowerPoint itu hanyalah sebagai persentase. Nah, ternyata pada kesempatan ini kita akan bahas tuntas apa yang ada dalam PowerPoint yang tersembunyi, yang diantaranya bisa dijadikan desain grafis karya yang bisa kita jual sebagai jasa. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak narasumber kita, Bapak Rasdin Rashid, untuk memulai presentasinya. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya saya munculkan ya? Atau bisa dimunculkan, Pak. Ya. Saya di kamar ini. Oke, teman-teman sekalian. Jadi tadi prosesnya mungkin salah sebut bukan 98, tapi 88. Nanti saya diprotes sama istri kan untuk ke 98. Ya, jadi saya mungkin ada bahan saya share dulu ya. Presentasi. Muncul ya? Sudah muncul di layar? Sudah. Jadi yang pertama, apakah itu slide? Ini adalah mungkin istilah saya sendiri yang saya buat untuk menggambarkan bagaimana cara membuat
menggunakan PowerPoint. Jadi tidak ada aplikasi lain yang diperbantukan, disandingkan saya menggunakan 100% PowerPoint, begitupun dengan desain presentasi ini digunakan dengan menggunakan PowerPoint 100%. Jadi teman-teman sekalian, bapak-bapak sekalian, kenapa akan timbul pertanyaan jika yang pertama kali mengenal desain dengan menggunakan PowerPoint, kenapa harus PowerPoint yang kita gunakan? Sedangkan kita ketahui bahwa Corel, mungkin bapak-bapak sekalian, selama ini kita selalu tanda petik desain grafis, pasti selalu dua yang terkenal, bukan Corel, Photoshop, selalu seperti itu. Kalau bukan Corel, apalagi percetakan yang selama ini kita kenal selalu menggunakan aplikasi lain, yaitu Corel. Mengapa PowerPoint yang menjadi salah satu pilihan kita untuk membuat desain grafis? Saya menyimpulkan mungkin ada empat alasan saya sendiri. Kenapa saya menggunakan PowerPoint sebagai sebuah alat desain yang selama ini kita kenal barangkali Bapak Ibu sekalian, PowerPoint itu digunakan hanya tanda petik, digunakan hanya untuk alat presentasi. Ternyata pengembangannya ini sudah menggunakan sebagai sebuah alat desain. Aplikasinya ringan. Yang pertama alasan adalah aplikasi ringan. Kita sepakat barangkali Bapak Ibu sekalian bahwa PowerPoint itu sangat ringan karena dia include dengan Microsoft Office yang hampir sebagian besar dari laptop dengan komputer pada hari ini itu menggunakan Microsoft Office yang di dalamnya ada PowerPoint. Tulusnya mudah diaplikasikan karena ini sudah menjadi sering kita gunakan, sudah menjadi sering kita pakai, dan secara tidak sadar sudah sering kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari dengan Word, Excel, dengan PowerPoint itu sendiri. Cocok digunakan. Alasan yang ketiga, mengapa PowerPoint digunakan pada sebuah desain. Jadi cocok untuk desain-desain usaha. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang selama ini mengatakan desain itu harus hanya digunakan oleh Corel, aplikasi Corel, Photoshop, PPT, dan lain-lain, sekarang sudah bisa digunakan menggunakan PowerPoint. Mungkin Bapak Ibu sekalian sering melihat desain-desain di Facebook, jualan-jualan iklan-iklan, atau di media sosial lain, Instagram bahkan, itu sudah sebagian besar menggunakan PowerPoint, bukan lagi aplikasi yang selama ini selalu didominasi oleh Corel, Photoshop, dan aplikasi yang lain. Sekarang PowerPoint sudah ada di depannya di media sosial. Yang terakhir, aplikasinya familiar. Ini mungkin sangat jelas Bapak Ibu sekalian, karena aplikasinya ini familiar karena kita mungkin sudah bertahun-tahun barangkali sering seminar, pelatihan, atau presentasi di depan murid siswa. Ini sudah sangat familiar, yang tidak mungkin Bapak Ibu sekalian lebih tahu lah tentang aplikasi PowerPoint dibanding saya, yang mungkin Bapak Ibu lebih pengalaman di sini untuk presentasi. Oke, selanjutnya mungkin timbul pertanyaan Bapak Ibu sekalian, desain apa saja yang bisa dibuat dengan PowerPoint? Yang kita ketahui, kembali lagi, PowerPoint yang kita ketahui tanda petik hanya bisa digunakan dengan sebagai alat presentasi. Kita akan timbul pertanyaan, desain apa saja kalau memang digunakan sebagai desain PowerPoint, apa saja yang bisa digunakan? Jawabannya, spanduk bisa digunakan untuk membuat spanduk acara kegiatan sekolah, flyer, quotes, catatan, atau kata-kata bijak bisa, logo, bahkan logo. Beberapa logo yang saya sudah buat itu saya menggunakan PowerPoint. Desain kemasan, beberapa yang sudah buat. Desain ucapan ini Idul Adha atau hari-hari besar nasional atau keagamaan ini sudah habis. Hampir semua
hampir semua yang bisa dikerjakan oleh aplikasi Corel dan Photoshop dan kawan-kawannya itu sudah bisa dikerjakan dengan PowerPoint. Lanjut. Timbul pertanyaan barangkali, apakah hasil desain dari PowerPoint itu dapat dicetak? Halo, jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, timbul pertanyaan, apakah hasil desain dengan PowerPoint dapat dicetak? Jawabannya adalah sangat bisa dicetak, karena saya sudah beberapa kali mencetak, mulai dari desain spanduk, desain kemasan botol, stiker, dan desain-desain yang lain. Walaupun ukurannya saya belum pernah mencoba sampai di atas 6 meter lah. Tapi untuk 5 meter ke bawah, saya sudah sering gunakan untuk buat spanduk, baliho, dan lain-lain. Untuk kemasan juga, untuk stiker, desain-desain kemasan produk, apalagi untuk desain-desain media sosial lain, seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Oke, lanjut. Jadi ini kata kuncinya. PowerPoint itu bukan hanya digunakan untuk presentasi. Ini yang saya rangkum sendiri, mungkin kan ada tambahan di luar yang mungkin saya belum tahu. Tapi selama ini yang saya tahu, ada 7, bahkan lebih, ini hanya untuk poin besarnya, PowerPoint bisa dimaksimalkan. Yaitu pertama, untuk desain, yang selama ini yang hari ini kita jelaskan. Yang kedua, untuk membuat vektor seperti ini, untuk manusia, tanaman, bangunan, rumah, dan lain-lain. Ini adalah vektor. Logo bisa juga. PowerPoint animasi yang selama ini kita lihat video-video ucapan selamat Idul Fitri, Adha, atau yang lain, itu rata-rata saya di media sosial sudah menggunakan PowerPoint. PowerPoint video. Nah, saya mungkin beberapa video saya mungkin ada sekitar 80% video yang saya kerja selama ini saya menggunakan PowerPoint untuk mengeditnya. Walaupun tidak secanggih, tanda petik tidak secanggih dan tidak sama kualitasnya. Tidak sama kualitasnya dengan hasil aplikasi video. Karena PowerPoint memang adalah alat presentasi yang dimaksimalkan fungsinya sebagai alat pengedit video. PowerPoint sekalian yang mungkin ini hal baru, saya juga baru dapat juga ilmunya, bahwa PowerPoint bisa digunakan untuk membuat aplikasi yang akan digunakan dan bahkan ditempatkan di Play Store. Kemarin saya sudah dapat pelajaran, hanya saya belum bisa menginfokan. Saat ini kita masuk privat dan aplikasi ini sudah bisa. Jadi kemarin agak kaget ternyata bisa seperti ini. PowerPoint web, ini PowerPoint yang bisa digunakan menjadi membuat web. Yang terakhir PowerPoint Dictionary atau kamus. PowerPoint itu ternyata di dalamnya ada kamus seperti Google Translate yang bisa dimaksimalkan. Bapak Ibu sekalian, dalam ini PowerPoint itu yang selama ini kita hanya lihat presentasi, ternyata di dalamnya ada bisa buat kamus, dan bahkan untuk menerjemahkan sebagian besar hampir semua bahasa hampir semua bahasa di dunia bisa diterjemahkan dengan kamus PowerPoint. Oke, mungkin ini gambaran besar saya tentang PowerPoint, tapi kita akan lebih banyak diskusi Ibu sekalian untuk PowerPoint design. Ini untuk PowerPoint design, saya mungkin akan contohkan barangkali, saya akan contohkan Oke, di sini saya menunjukkan sebuah situs bahwa sekalian Bapak yang bisa Ibu Bapak sekalian gunakan sebagai referensi untuk membuat presentasi, membuat sebuah desain. Saya bisa gunakan untuk di desain saya sampai di sini biasanya.
Walaupun banyak. Baru saya dapat kemarin ada 13 situs yang bisa dapat Ibu akses. Tapi yang saya sering gunakan itu adalah hal PPT. Ini jelas ya, hal PPT di sini. Mungkin hampir sama dengan Flipgo atau PowerPoint School atau yang lainnya. Ada sudah 13 situs untuk mengakses PowerPoint template atau template. Ini. Nah, di sini Bapak sekalian, ini situs yang downloadnya sangat mudah. Contohnya misalkan kita menggunakan, kita mau buat flyer lah pada kegiatan ini, bisa. Kita akan menggunakan, mungkin host bisa memilih silakan atau dengan tema apa. Barangkali host ada masukan tema apa, kita buat sebuah desain. Barangkali inilah. Ini dia. Ini tinggal kita download. Downloadnya mudah, Bapak sekalian, kita tinggal cari linknya. Ini hanya untuk daftar isi di dalam. Kita cari linknya di bawah itu. Ini ada. Ini mudah. Ini tinggal diklik, langsung terdownload. Seperti mungkin link-link lain yang harus ribet di info kiri kanan. Ini sekali klik, langsung kita di download. Oke, host kelihatan gambarnya ya? Gimana host? Di saya masih hitam, Pak. Tunggu ya. Kelihatan Bu, sudah? Masih? Masih hitam, ada tulisannya masih starting to share content. Kita tunggu aja. Oke. Ya. Muncul? Belum. Belum muncul? Kalau di saya ya, di saya mah belum. Oh, udah sekarang. Free social Ya. media presentation. Iya. Ini Bapak sekalian. Saya contohkan mungkin kita akan membuat layar mungkin pelatihan apa gitu. Kita tinggal pilih di sini. Ini kan karena durasinya singkat, saya menggunakan bahan-bahan yang praktis lah. Nanti mungkin kita setelah ini bisa lebih diskusi lebih banyak. Dan contohnya inilah. Ini ukurannya ukuran standar. Standar apa namanya? PowerPoint. Standar presentasi. Ini kita bisa ubah karena Ibu Bapak sekalian. Ubah ukurannya, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu. Ukurannya kita buat di desain. Ini saya menggunakan PowerPoint 2013. Itu 2010 dengan 2007 itu beda tampilannya. Dia biasanya berada di sini, setup. Kalau bukan di kiri, di kanan. Setup. Nah, ini karena 2013, 19, dengan 16, 36 itu sama. Desain, size, dengan custom size. Ini merubah ukuran. Nah, ini merubah ukuran
Begitupun itu merubah ukuran spanduk, media sosial, flyer, dan lain-lain. Jadi di sini kata kuncinya untuk ukuran. Oke, jadi ukurannya saya biasanya menggunakan persegi 4 kotak, itu ukuran 20 kali 20. Ini umum. Kalau di dalam laptop Bapak sekalian biasanya mungkin menggunakan sentimeter atau inci, kita melihat angkanya, bukan melihat satuannya. Kita klik OK, lalu kita pilih insert fit. Nah, dia akan berubah menjadi persegi 4. Oke, oke, kita ubah. Ini karena kecil. Ini contohnya mungkin kita akan ubah menjadi pertemuan ini. Pertemuan Lontara edisi ya, Lontara edisi 36. Nah, ini kita bisa kasih besar. Pilih dulu Lontara edisi 36. Ini kita perbesar ibu bapak sekalian. Ini karena yang gambaran besarnya saja. Di home, di sini ada huruf A kecil, A besar. A kecil ini untuk memperkecil huruf. Selama ini mungkin barangkali kita selalu memilih font. Ini. Nah, kita misalnya memilihnya di sini untuk memperkecil dan memperkecil dengan lalu kita pilih di huruf kapital, mau mengubah bentuk dengan mengubah font. Pokoknya mungkin kita kasih yang standar. Lebih Spartan yang tebal, dan memang rata-rata digunakan untuk judul atau untuk font judul atau font tebal. Antara divisi 36. Lalu biasanya ada namanya subjudul, subteks dalam sebuah dosen. Nanti kan mungkin yang menonton kan ya hanya namanya gambaran besarnya. Masukkan insert, mungkin juga saya sudah terbiasa masukkan insert di WordArt. Dalam desain PowerPoint ada 2 macam, ada 3 lah, tapi 2 macam yang sering saya gunakan untuk memasukkan font itu dengan WordArt, dengan text box. Misalnya kegunaannya untuk memasukkan teks atau tulisan pada sebuah media desain. Menjadi desain grafis. Sebenarnya jurusan saya berkreasi dengan sebagai contoh. Ini saya kasihkan dengan huruf warna putih, ini kita kasih warna lain. Ini barangkali lebih. Nah di sini ini kan barangkali set, kalau ini kan barangkali tidak pada kuliah lebih tepatnya. Kita menggunakan ini kita ini yang tepatnya di sekarang kita gunakan diskusi.
Mana panjang ini dan sebagainya mungkin untuk cepat waktu. Jadi seperti inilah contohnya untuk kita kebanyakan banyak diskusi nanti. Ya mungkin menjadi kata kunci Bapak sekalian untuk sebuah desain yang selama ini mungkin teman-teman lupa adalah dalam sebuah satu desain begini Bapak sekalian itu usahakan tidak menggunakan lebih dari 3 font dalam sebuah desain. Jadi kalau ini sudah jenis font, ini sudah jenis font language Spartan, ini sudah Alloc, ini sudah Calibri ya sudah. Jadi tulisan-tulisan teks setelahnya itu menggunakan seperti itu 3. Jadi maksimal 3 font yang digunakan. Biasanya para penulis yang sudah 2 sampai 3. Kalau saya bikin kebiasaan saya memakai 3 jenis font. Oke, Bapak sekalian seperti itu. Untuk gambarnya biasanya kemudian maksudnya kasih teman-teman masing-masing karena masing-masing desainer itu beda dalam memilih warna, corak warna dan lain-lain. Ini mungkin ada pelajaran khusus untuk pemilihan warna. Biasanya agak panjang sih materinya, tapi untuk ini kita standar dulu. Seperti ini nanti. Nah, itu cara save-nya. Mungkin Bapak sekalian bertanya bagaimana cara menyimpannya atau bagaimana cara menampilkannya nanti di media sosial. Kita biasanya pilih file. Di sini ada export. Ini menentukan di sini ekspor bisa ekspor desain dengan ekspor video. Jika Bapak Ibu sekalian ingin membuat video di PowerPoint. Ekspor, kita pilih change file type. Jika Bapak Ibu sekalian untuk PDF, membuat PDF bisa. Kita untuk sebuah desain, jadi kita pilih PDF. Di sini ada kata kunci PNG dengan JPEG. Saya menyarankan menggunakan PNG. Kenapa PNG? Mungkin kemarin ada jawabannya pada kelas website saya. Karena PNG jika diubah atau di transfer ke beberapa media atau file, itu ukuran resolusinya atau kualitasnya itu berkurang sedikit dibanding dengan JPEG. Itu yang penting. Salah satu walaupun beberapa orang seperti fotografer itu lebih memilih JPEG karena kualitasnya lebih tinggi dibanding PNG. Tapi jika dia dipindahkan ke beberapa media sosial, sudah dipindahkan ke WhatsApp, ke Telegram kualitas PNG itu stabil dibanding dengan JPEG. Itu alasan saya kenapa saya memilih menggunakan format PNG dibanding JPEG. Kan biasa mungkin kejadian pengalaman kredit, kenapa ini berubah sekali kualitasnya, padahal kali transfer ke media sosial lainnya. Ini mungkin adalah format JPEG dibanding PNG. Ini klik 2 kali, kita bisa simpan, teman-teman bisa simpan di desktop. Ya, seperti teman-teman sekalian, di sini file slide semua disimpan, semua dijadikan PNG, semua di slide di presentasi ini. Satu hanya ya, karena hari ini durasinya 2 jam, bahkan 1 jam barangkali gitu. Jadi saya suka lebih materi lebih berkembang. Kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang ingin bertanya. Silakan raise hand. Sampai nunggu yang raise hand, kita bacakan dulu yang ada di kolom chat. Ini ada pertanyaan Pak dari Bapak Risat Mahathir. Pertanyaannya, apakah bisa
di semua jenis MS Office, PowerPoint, atau ada versi tertentu saja yang bisa dipakai untuk desain? Kalau ada, versi berapakah itu, Pak? Langsung saya jawab ya. Ya, silahkan, Pak. Sebenarnya semua Office dari 2007, 2010, 2013, 16, 19, dengan 365 itu semua bisa dimaksimalkan untuk membuat desain grafis. Hanya untuk beberapa desain atau teknik desain itu lebih maksimal menggunakan 2017 ke atas. Jadi 2010 dengan 2007 itu tidak bisa, ada beberapa desain, apalagi yang mungkin ibu bapak sekalian biasa kenal namanya merger set, menggabungkan, mengotak-atik, mencampur adukan set jadi beberapa desain. Itu mungkin 2007 dengan 2010 tidak ada fitur atau menunya. Walaupun 2010 bisa diadakan, tapi saya tidak sarankan. Lebih baik bapak sekalian, ibu sekalian langsung install 2013 ke atas lah. Jadi yang disarankan 2017 ke atas, Pak, ya? 2013. 2013. Nah, minimal 2013 ke atas. Lebih tinggi lebih bagus lah, sampai 2019. Ini Pak, ada juga yang minta link materinya nanti kalau bisa di-share di grup. Di chat saja ya, untuk gimana yang di chat di sini ya? Ya, bisa Pak, langsung dibagikan di kolom chat. Yang raise hand bisa ya, bertanya, silakan. Ini ada Saleh Labe Maria. Terima kasih Pak. Pak, yang ingin saya tanyakan Pak, yang tadi cara simpan itu Pak. Kalau yang di bawah punya tadi kan ada itu Pak. Kalau di saya punya ini kan Office 2010 Pak. Untuk menu itu sih ada Pak. Oh begitu ya. Untuk 2000 saya tambahkan lagi ya. Jadi 2007 dengan 2010 itu tidak muncul ya. Iya Pak. Muncul kita pakai file, kita pakai save as. Save as baru nanti di kolom, biasanya di kolom di kolom tipe ya, ada ya, jelas ya. Di sini kan ada pilihannya, cari PNG. Oke, jelas ya. Jadi jadi kita masuk save as, mungkin kalau di keyboard itu F12, di sini save as. Kita masuk tempat akan disimpan, baru akan muncul save as. File namanya kan terserah dari save as tipe, sih cari format PNG. Baru save, dia akan membentuk sebuah desain. Itu di 2007 dengan 2010. Itu saya sarankan ganti lah Pak, karena 2007 dengan 2010 sudah ketinggalan. Sudah generasi old kayaknya. Kita perbarui lah dari 2013 lah. Kan ada lagi? Belum.
Ini ada juga yang ini Ibu Lilik. Halo. Halo Pak Rasid. Halo Pak Rasid. Oh iya, silakan Pak. Ya, ini kan katanya untuk yang terbaru 2019 ke atas kan papanya bisa pakai menampilkan yang 3 dimensi ya kalau untuk presentasi. Ya, 36. Dijelaskan barangkali. Yang putus-putus Pak, ulangi. Untuk PowerPoint yang terbaru katanya bisa pakai menampilkan presentasi 3 dimensi, Pak. Bisa kan Pak dijelaskan barangkali Pak? Ini mungkin saya belum bisa jelaskan karena nanti mungkin saya share caranya. Hanya karena saya 2013 ini karena yang bisa menggunakan 3D, efek 3D itu di 365, Office 365. Iya. Tapi biasanya kalau Bapak nanti menggunakan 365 atau 2019 untuk desain grafis, kita selalu akan main di home, insert, desain dengan format. Ada nanti format barangkali kalau mungkin kita memilih item dalam desain. Jadi ini akan terlalu berulang Bapak Ibu sekalian. Di home, insert, design. Nah, untuk transisi animation, let's say itu pada PowerPoint animasi nanti ada materi khusus PowerPoint animasi, membuat animasi di dalam PowerPoint. Tapi Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu sekalian bisa jadi di home karena 3D-nya apa namanya berbagai macam cara sih 365. Tergantung dari kondisinya sebenarnya. Tapi Ibu Bapak sekalian bisa masuk di insert nanti, lihat tadi insert di home dengan di desain. Itu hanya dimainkan untuk desain PowerPoint. Karena ini yang saya gunakan 2013 memang standar supaya bisa supaya tidak membingungkan karena 2016 sampai 365 itu menunya agak banyak, sudah banyak fitur-fitur yang tersedia di 2013. Oke Pak, makasih. Ini masih ada yang raise hand, Bapak Lalu Joni. Dibuka mic-nya Pak Rahman. Lalu Joni Hartawan. Ibu Lilik juga tadi raise hand. Oh ya, silakan Pak. Pak Lalu Joni Hartawan. Oh, sudah. Ini ada juga Mahliana Rahman, Ibu Mahliana Rahman. Oh. Ini ada Muhammad Dafa, ada Bapak Muhammad Dafa. Muhammad Dafa. Ke Ibu Evi Ariskina. Ini saya lihat raise hand juga Pak. Silakan Ibu Evi. Ibu Evi, suaranya kurang jelas Bu. Ya, halo. Sudah. Ya, sudah. Silakan Bu. Terima kasih, Pak.
waktunya. Ini mau tanya ke Anda, apakah dalam Microsoft PowerPoint ini atau PPT ini, apabila kita mau mengedit atau kita menulis, apakah sama dengan kita mengetik seperti hanya di Microsoft Word biasanya, Pak? Atau ini kan tadi Bapak menjelaskan hanya mengetik biasa gitu ya Pak ya, itu animasinya dipasang. Apakah kita bisa copy paste langsung dari file yang pernah kita buat? Gitu, Pak. Terima kasih Pak Rasdi. Silahkan dijawab Pak Rasdi. Suaranya tidak terlalu jelas dari sama saya di samping. Apa yang Bisa diulangi pertanyaannya, Ibu Evi? Secara kurang jelas singkat nih? saja, Kurang jelas suara. secara singkat saja Pak Rasdi. Ya. Di dalam penulisan di PPT ini, di Microsoft PowerPoint ini, apakah sama halnya kita menulis seperti di Microsoft Word biasa? Dan apakah pengoperasiannya juga nanti kita bisa copy paste dari file lainnya? Gitu Bapak, terima kasih. Saya jawab ya. Jadi untuk PowerPoint sendiri sebenarnya itu saya bilang tadi, dia sangat familiar. Kenapa? Karena fitur-fitur yang selama ini kita gunakan di Word, itu sama, hampir sama dan mirip yang di. Jadi sama untuk jika copy paste di Word, sama, tindakan, save dan lain-lain itu hampir semuanya sama dengan Word ataupun Excel, jadi tidak ada bedanya. Jadi buat sekalian yang mungkin menguasai Word, dapat PowerPoint itu sudah agak ringan lah, karena fitur-fiturnya sebagian besar itu mirip sama dengan Word, dengan Excel, karena kan satu kesatuan untuk Microsoft Office. Ibu Bapak sekalian, saya mungkin menjelaskan sedikit, mungkin ini barangkali bermanfaat. Yang selama ini jika kita tanda tangan, biasanya kalau kita ingin tanda tangan, masukkan tanda tangan pada komputer bentuk file Word atau Excel atau PDF. Biasa kita scan. Sebenarnya itu ada fitur yang kita maksimalkan untuk membuat tanda tangan di PowerPoint atau di Word. Ini kita masuk di insert, kita lihat, kita masuk di set. Ini bisa saya gunakan, sudah saya gunakan, saya tidak pernah tanda tangan, tidak pernah pakai set, pakai menggunakan scan, karena ini sudah sangat bagus. Kita pakai pilih set, kita pilih lines, kita pilih freeform, namanya freeform. Oke, setelahnya kita masukkan insert. Ini juga di Word ada, di Word sama dengan itu juga ada di PowerPoint, jadi ini sama di Word seperti itu juga. Bentuknya insert, set dengan freeform. Oke. Nah, ini kita bisa menggunakan menjadikan tanda tangan. Jadi kita tanda tangan di sini aja. Nah, tanda tangan saya. Mungkin tanda tangannya ini nggak tahu saya ini sudah menjadi tanda tangan. Nah, ini bagusnya ini karena ini bisa menjadi kita ubah bentuk warna hitam atau warna merah lebih terang, dan memperbesar ukuran garisnya, ataupun ukurannya bisa kita berbesar. Karena ini fleksibel. Beda kalau dengan scan. Oke. Nah, ini mungkin selama ini kita kali kita selalu gunakan scan di tanda tangan. Ini juga akan bisa disimpan menjadi arsip kita tanda tangan. Jadi jika ingin menggunakan tanda tangan atau tanda tangan pimpinan, ini tinggal bisa diambil menjadi dalam bentuk PNG. Jadi ini kita klik, tanda tangan tadi ini kita klik kanan, kita pilih cetak picture. Nah, ini akan menjadi sebuah foto tanda tangan yang lebih jelas, terang dibanding kita menggunakan scan. Ini tinggal kita masukkan, selesai. Jadi kalau mau masukkan tanda tangannya sudah siap tadi, sudah kita set di desktop lah, cepat tanda tangan. Masukkan saja, kita masuk ke insert, picture, kita masukkan
Discord tadi, Discord ini tentang ini karena sudah media tadi. Ini karena potret kayak yang tadi. Inilah contohnya. Ini sudah sama dengan yang hasil tadi. Soal ini karena tadi pengaturan saya sudah kasih landscape. Ya seperti Bapak sekalian. Jadi apa namanya, tidak repot lagi untuk membuat tanda tangan dengan cara pakai art scan, tapi dengan menggunakan langsung di Word atau di PowerPoint sudah bisa. Oke. Silakan barangkali host. Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, silahkan tulis di kolom chat atau raise hand untuk langsung berinteraksi dengan narasumber. Iya, iya. Ya, saya lihat dulu. Ini ada pertanyaan dari Bu Harum. Apakah pembuatan di PPT semua atau ada gabungan dengan aplikasi lain? Yang saya tadi di awal saya jelaskan 100% PowerPoint. Oh, 100% PowerPoint, Pak, ya? Kecuali kalau untuk animasi. Saya ambil musik dari luar. Oh, jadi ini murni 100% PowerPoint ya, kecuali kalau animasi ada aplikasi pihak ketiga. Iya. Saya ambil usul dari luar. Ini dari Bu Lili. Teknis tidak terlalu susah, tapi bagaimana cara memperbaiki kualitas sisi keindahan artistiknya di PowerPoint, Pak? Sebenarnya desain itu sebenarnya tidak seperti kita mungkin di Bapak saya di pengalaman dalam proses belajar, mungkin awal-awal kita pegang PowerPoint, kita masih kaku lah, masih mungkin warnanya yang kurang jelas, yang tidak matching, yang tidak bagus, ataupun desain shape-nya yang kurang pas. Tapi nanti berjalan sering-sering diasah, sering digunakan, sering dipakai untuk mendesain, itu Bapak sendiri akan mendapatkannya. Seperti proses belajar mengajar yang setelah kelamaan sering diulangi, akan menjadi sebuah kebiasaan dan akan sudah bisa dapat feeling-nya lah. Tapi untuk ini, Bapak Ibu sekalian yang mungkin langsung barangkali bisa menjadi bahan-bahan desain itu yang saya presentasikan, bisa masuk di PPT, itu kan sudah jelas di sini, baru tinggal ubah teksnya barangkali, ubah di gambarnya atau ubah warnanya, apa tinggal seperti itu, sudah jelas. Karena di PPT itu bagusnya mungkin kelebihannya dia sudah menyiapkan alat-alat yang kita butuhkan, misalnya tentang tadi ini kan tentang media sosial. Nah, ini tentang media sosial dia sudah jelas, sudah siapkan di belakangnya, apakah komputernya, HP-nya, dan juga ada ikon-ikon yang lain yang bisa ini editable maksudnya bisa diubah sesuai dengan keinginan kita. Ini kan contohnya ini adalah keranjang. Ini keranjang bisa kita ubah, kita mau ubah warnanya, jadi warna merah, ataupun kita ubah bentuknya dengan cara edit point, mungkin ada pelajaran khusus dan bisa ubah edit point dengan keinginan kita, ataupun dengan merger shape. Mungkin Bapak pernah sering dengar merger shape itu penggabungan atau menggabungkan atau
mengubahlah set media set dari foto ke set atau set ke gambar atau set ke set. Contoh misalnya saya mau menghilangkan, ini kan set dengan set, saya akan menghilangkan tanggalnya. Masuk tadi ini gadget set, ada di sini gadget set di menu format, saya bisa hilangkan pancainya, yang lain-lain lah. Kadang-kadang ini sebenarnya bergantung versi teman-teman saya. Begitu untuk untuk bagaimana kreasi teman ibu mungkin yang tidak membutuhkan tidak butuh waktu untuk membuat desain, biasanya sudah banyak tersebar itu penjualan template atau kita situs ini gunakan untuk menjadi template, jadi ibu bapak sekalian bisa ubah di teks, di gambar ataupun di warna sesuai dengan kreasi ibu sekalian. Seperti itu. Hai kamu, dengan akrek dekat aku. Silakan. Oh iya. Ini Pak, ada pertanyaan, bagaimana dengan template-nya Pak? Apakah ada bisa dicari di pihak ketiga kemudian diedit di PowerPoint? Bisa, sangat bisa. Nanti bagaimana saya kasihkan Pak Abdurrahman lah link template, nanti Bapak sekalian bisa download. Nanti caranya seperti yang tadi jelaskan, cara setnya dengan cara merubah ukuran media desainnya. Tapi kalau ukuran media desain biasanya tidak perlu kita ubah karena template itu biasanya disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nanti saya kasihkan Pak Abdurrahman untuk link download template-nya, nanti Ibu Bapak sekalian bisa gunakan. Oh iya, makasih Pak. Bapak Ibu yang masih ingin bertanya seputar PowerPoint, silakan raise hand atau tulis di kolom chat. Ini waktu kita masih panjang Bapak Ibu, masih ada 1 jam. Di kolom chat. Oh iya, Ibu Yeni silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah saya lihat untuk setiap slide-nya, Pak, ternyata ada yang memang bisa dirubah, ada yang tidak ya, Pak ya. Kalau untuk yang slide 1, itu untuk foto orangnya itu nggak bisa dirubah ya, Pak ya? Ini template Bu. Ini karena bagaimana ini karena dia punya masing-masing hak cipta. Jadi ada beberapa yang tidak bisa jadi editable. Tapi nanti template PowerPoint yang saya berikan nanti itu semuanya bisa diedit. Kita nanti ada memang cara pengeditan khusus gitu. Jadi ini mungkin kayak misalnya, nah ini kan background itu biasanya diubah, dia diubah di format background, diubah di seperti ini, diubah di format background karena ada beberapa cara lah. Ini diubah di format background karena backgroundnya kan ada yang memang penyedia itu mengunci template-nya supaya tidak bisa dihabis sama diotak-atik sama pihak ketiga. Ada juga cara mengeditnya bukan seperti yang saya jelaskan, ada itu seperti misalnya ini kan gambar background seperti contoh ini gambar background yang mengeditnya dengan cara klik kanan format background karena dia background template namanya background dasar yang tidak bisa diubah dengan klik langsung, tapi dengan klik kanan nanti format background. Nah, itu
Kita mau hanya warna atau dalam bentuk anyaman atau bentuk format, ini bisa. Tapi ada juga memang background yang sudah dikunci. Beberapa template yang backgroundnya tidak bisa, biar kita apa-apa tidak bisa dikunci. Walaupun dari penyedia, karena mungkin mereka tidak mau formatnya diubah sama pihak ketiga. Kalau ini untuk ini Bu, dengan format background. Tapi nanti template yang saya berikan nanti itu sangat mudah. Nah, begitu. Jadi Pak, yang gambar laki-laki itu nggak bisa dirubah ya Pak ya? Ubahnya klik kanan Ibu, klik kanan format background ini. Jadi Ibu misalnya mau masukkan apa ya ini, masukkan ini ya gambarnya. Bisa dipraktekkan nggak Pak itu? Bisa dipraktekkan nggak untuk bisa. merubah? Ini di sini kelihatan foto laki-laki ya, orang tua. Iya. Nah itu cara merubahnya gimana Pak? Misalkan dengan foto kita gitu Pak. File itu kita klik file, klik kanan dulu tadi di sini, klik kanan format background. Kita pilih file ini. File kita klik, kita masukkan foto sesuai kebutuhan. Oke, insert. Nah, ini sudah berubah. Oke. Atau misalkan kita bisa masukkan picture. Insert picture. Ini. Kita masukkan picture. Kita masukkan ini. Nah, cara memasukkan foto di PowerPoint ada beberapa macam gambar. Ini kita bisa masukkan. Nah, ini mungkin Ibu masuk tadi. Nah, ini kalau yang begini, ini bisa langsung ubah. Ubahnya tidak dihilangkan baru dikasih masuk, tapi ubahnya cukup klik kanan, klik picture. Tidak perlu lagi Ibu insert. Jadi klik foto yang lagi Ibu akan ganti. Tapi Bapak baru yang gambar foto laki-laki itu Bapak tidak bisa merubah dengan apa namanya foto lagi, hanya merubah backgroundnya Pak ya? Iya kan, karena itu kan foto Ibu, itu bisa pakai, itu kan background yang bentuk foto. Harus dicarikan dulu yang bentuk foto ya. Oh gitu, jadi ya, tidak bisa dirubah, fotonya saja tidak bisa dirubah ya Pak ya? Hanya bisa merubah background aja. Iya, fotonya tidak bisa karena dari penyedia template sudah format anunya seperti itu. Berarti itu format background bukan format image ya Pak ya? Iya, karena itu kan fotonya itu dalam bentuk background Ibu. Iya, paham. Nah, tapi nanti kalau di template Ibu Bapak sekalian, cara mengubahnya ini, cara mengubah memasukkan apa mengganti foto itu nggak perlu lagi insert. Tapi yang klik foto yang mau diganti, tinggal diklik kanan, pilih change picture. Jadi Ibu sekalian bisa ubah sesuai dengan pilih nanti. Bisa ubah di sini, bisa. Iya. Jadi selalu otomatis berubah. Seperti itu. Silakan. Sudah. Atau misalkan taman barangkali Ibu Bapak sekalian tidak ada foto-foto yang lain. Nah, Ibu Bapak sekalian ambil bisa secara online tanpa keluar dari PowerPoint, bisa gunakan juga langsung tanpa browser lain, kita pakai bisa online. Karena Twitter juga sudah terhubung dengan internet, ini sangat mudah. Tinggal ketikkan misalkan di sini karena ini kan berbahasa Inggris juga sih. Student lah. Ini bisa gunakan di sini. Nah, untuk ukuran desain Ibu Bapak sekalian yang perlu ketahui, untuk mengambil foto Bapak Ibu sekalian, pilih yang kualitas fotonya di atas 1000 pixel. Nah, jadi Bapak kalau sudah klik begini, biasanya ada muncul di sini. Ada 200, ada 1900, itu pilih yang di atas 1000. Tidak pecah, itu sudah
Sarankan, saya rekomendasikan memilih foto itu di atas 1000 pixel. Yang hanya 700, hanya 300, hanya 200, itu tidak saya sarankan untuk main sekali 750. Dan saya sarankan masukkan di dalam sebuah desain. Tapi di atas 1000 ini 600, dari yang di atas 1000 ini 300 bisa. Tinggal masukkan. Saya jadikan background, jadikan latar. Oke. Cara untuk memasukkannya juga kan biasanya, saya lihat ini banyak juga teman-teman biasanya di Word. Dia memasukkan foto, dia sesuaikan dengan untuk media kerja. Misalnya dia kotak begini kan tidak sesuai. Dia menggunakan seperti dia sesuaikan begini. Dalam dunia desain itu tanda petik fatal, salah. Untuk desain biasanya, apalagi PowerPoint, kita biasanya menggunakan kita foto menyesuaikan foto menyesuaikan media, bukan media menyesuaikan dengan foto. Jadi kalau seperti ini kan harusnya di bawah kan kosongnya. Ini kita tarik, kita sesuaikan sampai pas. Apa kita mau dikasih di tengah, atau Bapak Ibu sesuaikan saja dengan kebutuhan. Setelah ini kan sudah ini kan masuk ukuran tidak sesuai dengan media kerja, dengan ukuran. Ini biasa kita crop, kita sesuaikan dengan yang ada jelas, sesuaikan dengan segi empatnya. Garisnya kelihatan ya, garisnya kelihatan dari segi empatnya. Oke, jadi. Oke, ada yang lain? Silakan. Di kolom chat sepertinya tidak ada. Oh, ini ada yang dari Pak Budi. Untuk desain sudah ada contoh-contohnya dan kita tinggal memakai seperti desain PPT pada umumnya. Dan apakah peserta didik yang memanfaatkan hasil desain kita juga harus menyesuaikan office-nya atau tidak? Ini pertanyaannya dari Pak Budi Rahas. Untuk desain, apakah sudah ada contoh-contohnya dan kita tinggal memakai seperti desain PPT pada umumnya? Dan apakah peserta didik yang memanfaatkan hasil desain kita juga harus menyesuaikan office-nya atau gimana? Jadi kayaknya pertanyaannya ini, Pak, kalau misalnya kita membagikan PPT ke siswa, apakah misalnya PowerPoint kita 2010 sementara siswa 2007, apakah masih bisa diputar, Pak? Ini masih menyesuaikan. Kalau sebenarnya untuk teknik-teknik standar, semua office bisa, tapi ada beberapa teknik yang untuk Office 2007 dengan 2010 itu tidak bisa menyesuaikan memang, karena memang tidak ada fiturnya di dalam. Seperti itu. Ada memang teknik-teknik seperti merger set, ada format background dan lain-lain tuh, seperti video barangkali juga kita desain, memang tidak bisa menyesuaikan untuk 2010 dengan 2007. Tapi untuk desain-desain standar, desain-desain sederhana, semua office bisa. Yang membedakan tadi kembali, yang membedakan yang dari sisi shape atau dari sisi penyesuaian ukuran media kerja. Termasuk fontnya barangkali Pak Di, kalau tidak ada di dalam PowerPoint itu dia akan terhambur. Tidak. Kalau biasanya kalau di PowerPoint beda dengan Word mungkin kan terhambur kalau. Iya ya Pak. Kalau PowerPoint dia langsung menyesuaikan, dia merubah font. Biasanya kan kalau fontnya misalnya language Spartan atau Gotham Black, jika tidak dapat di PowerPoint lain atau kita pindahkan ke komputer lain filenya, dia akan menyesuaikan font yang tersedia, misalnya langsung dari Gotham
font Gotham itu menjadi Calibri barangkali karena tidak ada di dalam font yang dalam komputer. Tapi Ibu Bapak sekalian bisa memasukkan font. Nah, jadi ini kan PowerPoint sudah upgrade, saya sudah masukkan sekitar 500 font baru. Ini juga bisa seperti itu, jadi bisa menyesuaikan dengan font-font baru. Banyak, apalagi sangat banyak, apalagi nanti di situ sudah ada ribuan font yang tersedia. Atau nanti saya berikan link font, Bapak Ibu sekalian tinggal download fontnya. Nanti mungkin Pak Abdurrahman sudah ada link font, mungkin ada sekitar 400, nanti bisa di-sharing. Silakan digunakan dengan tutorial cara menginstal font. Saya sudah buatkan juga, nanti tinggal dilihat saja. Ini silakan Pak. Silakan dijawab Pak Rasdin. Untuk nyontek tanda petik, nyontek desain itu kita sepakat semua desainer barangkali, walaupun itu desainer PowerPoint, Corel, Photoshop, PPT, After Effects dan lain-lain, sepakat bahwa biasanya kita untuk menyontoh desain itu kita tidak bisa 100%, karena mereka sudah punya hak cipta walaupun tanda petik tidak ada aturan. Tapi kita sepakat untuk para desainer kita selalu menerapkan, mungkin Bapak Ibu sekalian sering dengar namanya ATM. Ambil, tiru, modif. Tidak bisa 100% kita tiru semuanya sampai sama persis. Itu kalau tanda petik kita plagiat, bilang kita tidak punya kreasi atau ide dalam sebuah desain. Tapi untuk intinya kita para desainer selalu melihat dari ATM, ambil, tiru, tapi tidak ada modif. Di modifnya mungkin di setnya barangkali di fontnya atau di warnanya. Jadi kita tidak bisa ambil 100% sama. Nah, untuk font, biasanya itu font seperti ini. Berikan yang dulu. Ukurannya melihat supaya bagus. Oke, ini aja. Ibu, untuk besarnya font atau ukuran font itu tergantung dari desainer masing-masing. Desainer menggunakan font besar atau kecil, ukurannya besar kecil. Tapi yang kita tahu Ibu sekalian, untuk font itu biasanya ada pasangannya. Jadi font itu ada beberapa jenis. Ada font yang serif, sans serif dengan yang bulat. Nanti penjelasan dulu. Intinya dalam penentuan font, Bapak Ibu sekalian mungkin, tapi Bapak bisa kesimpulannya seperti ini barangkali. Jadi dalam font ini yang saya selalu ingat, biasanya itu ada font bulat, ada font kancing. Nah, font bulat itu seperti, jadi saya biasanya membagi diri saya membagi font itu jadi beberapa bagian. Jadi sebentar ya. Ini sekalian.
Ini namanya font bulat atau serif. Ini namanya font sans serif. Mungkin Ibu sering lihat teman. Nah, ini yang ada kancing-kancingnya di belakangnya. Nah, ada sepatu-sepatunya barangkali. Ini, oke. Nah, ini yang polos. Jadi font terbagi 4, tapi saya bagi 3 supaya memudahkan. Ada serif, sans serif dengan font Latin atau biasanya Ibu Bapak sekalian sebut dengan tulisan tangan seperti ini. Oke. Nah, sebenarnya paduannya banyak, tapi ini kesimpulan saya sendiri untuk Ibu lebih memahaminya. Jadi jenis font itu ada yang bulat, yang tidak ada kancingnya, pakai kancing, dan Roman dan kawan-kawan. Ada yang tulisan tangan. Jadi Ibu Bapak sekalian tinggal pilih. Jadi kan kalau misalnya dia bulat, Ibu bisa padukan dengan jenis font yang pakai kancing, pakai sepatu. Atau misalnya dia bulat, bisa dipadukan dengan bentuk tulisan seperti itu. Coba Bapak Ibu sekalian lihat di desain-desain di luar, pasti seperti itu. Walaupun sebenarnya ada lebih spesifik, tapi saya tidak jelaskan di sini, lebih spesifik. Takutnya Ibu Bapak sekalian, tapi untuk standarnya seperti ini. Jadi yang ada 4 font, tapi saya membagi menjadi 3 lebih sederhana. Font yang bulat, yang tanpa sepatu di ujungnya, pakai sepatu, pakai kancing, biasanya ada di sini. Di gaya S, gaya Y, dengan tulisan tangan. Ini Bapak bisa padukan. Ada dalam sebuah teks juga ini bukan lagi font, ini teks untuk ukuran. Nah, biasanya Ibu Bapak sekalian ada namanya teks itu terbagi 3. Ini seharusnya. Jadi dalam sebuah desain itu ada 3 Ibu Bapak sekalian. Ada 3 bagian. Ada head text, ada subtext, dengan ada plain text. Jadi ada teks utama, teks pembantu, dan teks perinci. Biasanya seperti Bapak Ibu sekalian biasanya sering lihat barangkali seperti ini. Nah, ini penjelasannya di sini. Ini penjelasan sederhananya. Nah, di sini biasanya dia seperti ini. Bapak Ibu mungkin sering lihat desain-desain seperti ini, mungkin judulnya besar, tiba-tiba dia ada kata penjelasnya, nanti di bawahnya kata penjelas ada perincinya apa gitu. Seperti barangkali seperti ini Bapak sekalian, jelas ya. Nah, ini teks utama OSM Slate. Nah, di sini teks pembantu dengan teks penjelas, 3 teks. Jadi untuk jenis besar ukurannya seperti itu. Biasanya ukuran teks utama judul itu lebih besar dibanding teks pembantu dengan teks perinci. Nah, untuk berapa ukurannya itu tergantung masing-masing desainer. Jadi dari font ada 3, dengan ukuran teks itu berdasarkan kegunaan. Pakai body teks utama atau pakai body teks atau pakai teks perinci. Untuk template Bapak sekalian, jadi mungkin nanti Ibu bisa lihat template yang saya berikan, itu editable, itu Bapak bisa gunakan langsung. Jadi Bapak tidak perlu contoh, jadi langsung Bapak gunakan. Saya tulis fontnya barangkali atau fontnya atau warnanya. Tapi desainnya sudah sangat bagus lah, karena desain mungkin template-nya sudah dibuat sedemikian rupa untuk kegunaan kebutuhan Ibu Bapak sekalian. Ya seperti itu. Lanjut. Ini ada lagi dari Ibu Lilik di kolom chat. Pertanyaan yang kedua, apa yang harus dihindari dari sebuah karya PowerPoint yang tidak begitu dinikmati oleh audiens dan terasa mengganggu? Itu barangkali presentasi.
Sebenarnya kita dalam dunia desain itu kita punya seperti siapa yang akan membaca yang akan melihat desain kita. Jadi biasanya ini sebenarnya bukan mengganggu tidak mengganggunya, tapi tujuannya desain ini dibuat yang membaca siapa. Jika yang membaca itu anak-anak, biasanya kita buat seterang mungkin warna-warni apa warna-warninya. Jika memang tujuan kita buat desain untuk anak-anak, biasanya kita buat seterang mungkin warna dari warnanya, dari teksnya, atau dari gambar-gambarnya. Jika itu ditujukan desain kita orang tua, biasanya kita pakai kata-kata yang jelas, yang tidak perlu banyak kata-kata yang hurufnya besar-besar, gambarnya besar-besar. Karena apa? Karena orang tua kan dia hanya melihat sepintas, apalagi matanya yang sudah tanda petik kalah. Kalau untuk biasanya untuk milenial itu mereka yang simple, tetapi warnanya kekinian atau foto-fotonya dengan gambarnya kekinian. Biasanya kita lihat dulu kalau bikin desainnya, oh untuk yang baca siapa, kita tujukan untuk siapa, oh guru-guru rata-rata mungkin umur dari 25 sampai 40, oh kita buat desain seperti ini. Oh yang baca itu untuk anak-anak atau pelajar, kita buat desain seperti ini. Itu mungkin. Kalau untuk mengganggu tidak mengganggu sebenarnya itu bergantung siapa yang nikmati. Bisa jadi mengganggu orang tua tapi ternyata dinikmati oleh anak muda. Atau bisa jadi anak muda tidak suka, ternyata orang tua suka. Karena desain memang sebenarnya unik. Kita buat bagaimana kita buat, karena desain tidak ada desain yang kita buat satu untuk semua, itu jarang sekali. Tidak ada saya lihat desain yang walaupun sebenarnya sebuah desain biasanya umum dibuat, tapi tujuan pembacanya tetap. Misalnya Coca-Cola tanda petik disebut karena rata-rata yang minum tanda petik minuman bersoda kan mungkin anak muda itu biasanya mereka buat yang cerah-cerah atau yang dia coba sekali dengan Coca-Cola yang lain seperti itu barangkali. Lanjut. Berikutnya saya bertanya sedikit Pak. Silakan Pak Host. Bisakah disebutkan Pak warna-warna yang kontras? Kan kadang kita bikin desain, ternyata warna yang kita ambil itu kontras dengan background. Apakah ada kiat-kiat supaya warna yang kita ambil itu, misalnya warna ini dikombinasikan dengan ini, atau bagaimana Pak? Karena terkadang kita buat kontras dengan background sehingga tidak terlihat itu tulisannya. Tunggu itu di materi. Pak, jadi secara sederhana, biasanya memang para desainer pusing bagaimana cara mengkombinasikan warna. Jadi ibu bapak sekalian bisa secara online, jadi bapak bisa masuk di sini ya, di Unreal Picture, oke? Di Unreal Picture kita masuk, kita memberikan kata kunci flat design. Oke, ini kata kuncinya flat design untuk perpaduan warna yang bapak warna biru kira-kira bagusnya untuk apa, warna merah untuk apa, seperti itu ya. Oke, nah kita masuk ke flat design, jelas ya flat design. Nah, di sini kelihatan flat design di sini ya, kelihatan enggak? Ya kelihatan Pak. Nah, di sini ada bisa lihat di sini ada perpaduan warna yang sudah dibuat oleh
para desainer-desainer yang sudah profesional, Bapak tinggal ikuti. Contoh misalkan Bapak ingin menggunakan warna biru, kalau duanya biru pakai apa ya? Biru itu bisa pakai, kita cari warna biru. Oh ini warna biru, kita contoh ya, ini warna biru. Bisa. Nah, ini warna biru. Oke. Jadi jika kita ada sebuah desain, akan desainnya ini ada 3 set. Lagi warna putih. Ini warna putih. Oke, seperti ini. Nah, ini bos kalian. Oke. Nah, ini perpal warna biru. Jadi kalau kita misalkan menggunakan warna biru, kita tinggal contoh, oh warna biru itu bagusnya dengan warna kuning seperti ini, dengan warna biru gelap seperti ini. Nah, jadi kita tinggal nyontek saja. Cara nyonteknya, kita pilih, ini kan set jadi warnanya, kita pilih airdropper. Airdropper ini gunanya untuk menyontek warna pada sebuah desain. Nah, kita klik, kita contek kayak gini. Ini warna ini dengan utama. Oh, ternyata ada paduan kuningnya. Bagus. Kita contek saja warna kuningnya. Oh, ada warna biru gelasnya. Kita contek warna biru gelasnya. Ini. Oh, jadi paduan biru itu bagusnya warnanya. Atau misalnya itu kurang ekstrak lagi, kita cari yang lain. Kita masih pilih flat design. Bisa cari ini sangat banyak paduan warna. Oh, warna merah ternyata bisa dengan orange, barangkali hijau, ini seperti apa. Ada desain adalah warna yang sudah dirakit oleh para desainer profesional yang bisa pilih. Nah, ini kan terbatas. Nah, Bapak bisa menggunakan lagi dengan Creative Commons, pilih all. Dia akan tampilkan lebih banyak lagi. Jadi Bapak bisa untuk desain. Nah, biasa kita memang bikin desainnya itu pusing, warna apa yang cocok. Oh, ternyata kombinasi hijau itu, oh bagusnya hijau dengan biru, dengan hitam, seperti itu. Ini menjadi kalau agak blend dengan font dengan color atau warna, saya masuk di sini melihat kombinasi. Oke, ada? Bapak Ibu yang masih penasaran dengan PowerPoint bisa raise hand atau menulis di kolom chat. Waktu kita masih ada 30 menit ke depan. Kayaknya Pak bertanya di raise hand barangkali dia, cuma enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, makasih banyak atas kesempatannya. Walaupun saya tidak sempat rasain tadi ini, saya berharap mengklarifikasi materi ini. Pak Rasid ya? Ya, silahkan. Oke, nanti bisa mungkin filenya itu yang di-share nanti, jelas nanti penjelasannya di sana Pak. Karena saya tadi agak telah masuk ini, saya melihat tapi
Ini menggunakan yang 2013 kalau tidak salah tadi Pak ya. Ya betul. Ya, semoga tidak jauh beda nanti kalau kalian pakai yang 2019. Nanti dari contoh yang Bapak nanti bagikan di file itu. Ya. Jadi kalau bisa, andaikan ada sampel yang mau dibagikan itu, bisa ada penjelasan sedikit barangkali Pak. Misalnya yang file yang mau dibagikan itu, bisa mungkin contoh desainnya dulu bagaimana desain yang akan dibagikan itu, sehingga nanti kita terlalu banyak pertanyaan lagi dan nanti file yang nanti dibagikan itu Pak. Makasih. Makasih Pak Rahman. Pak Rasdin, silahkan Pak dikomentari. Di sini kelihatan layar saya kelihatan ya? Enggak kelihatan. Belum Pak, baru sementara loading. Iya. Saya banyak tidak deh. Belum ada ini Pak kelihatan. Di stop sharing dulu baru di sharing kembali. Oh ya, tunggu Pak, saya cari dulu yang ini aja. Oh iya. Masih Windows 2007. Oke. Windows 2007 atau dia Windows 7 Pak? Nanti ada sekitar 100 template yang saya bagikan. Ini contohnya begini, tapi ini editable, Ibu Bapak sekalian bisa edit sesuai dengan kebutuhan Ibu Bapak sekalian. Oke, kentar. Sudah jelas? Nah, ini seperti ini contohnya. Nah, ini misalkan kita mau ganti ini kan foto. Ini kita mau ganti foto. Ibu Bapak sekalian bisa klik kanan, picture. Ini karena dia desain promosi, jadi warnanya agak terang, itu bisa ubah lah. Nah, kita bisa ubah di ini bisa kita sesuaikan saja. Warnanya bagaimana? Warnanya kurang bagus, kita ganti warnanya. Ini editable, Bapak bisa berkreasi tanpa batas, tanpa ada yang itu Bapak terserah yang mau jadi mana, nanti warnanya barangkali kurang serak, diganti. Misalnya fontnya kurang bagus, fontnya tidak mau font yang begini, atau font yang bisa Bapak Ibu sekalian ganti fontnya, mungkin font yang Latin, font yang biasa. Intinya editable, Bapak bisa ubah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Bapak sekalian. Tapi warnanya barangkali kurang serak, ini warnanya warna latar atau background, berarti ubahnya dengan background. Jadi kalau Bapak Ibu ini sudah diklik tidak bisa, berarti ini adalah warna background yang memang ubahnya dengan cara format background. Nah, ini tinggal ubah saja Bapak menggantikan dengan picture lain bisa, atau dengan warna juga bisa. Misalnya mau pakai warna, kita mau pakai warna putih, warna merah. Ini kreasi masing-masing. Ini barangkali mungkin warnanya diganti juga bisa, warnanya teksnya menjadi warna barangkali yang inilah bisa kami seperti itu. Sepertinya akan banyak lah, ini kan salah satu contoh
Tapi Ibu Bapak sekalian, saya berikan sekitar 200 template, tapi bisa nanti saya kasihkan situs-situs download, apalagi tadi itu di PPT itu sangat banyak sekali, banyak sekali template. Kemarin saya ikut lomba poster corona di LPPT itu sudah update untuk poster coronanya. Saya ambil di situ bahan-bahannya. Untuk mana ada lomba poster PPT, PowerPoint. Seperti itu. Jadi ini editable. Untuk font, nanti saya kasihkan linknya pada Pak Abdurrahman, Bapak Ibu sekalian tinggal download. Jadi nggak perlu lagi download satu-satu di Google Font atau di Darfur atau di situs-situs lain. Jadi tinggal download, ada sekitar 400-an lah. Saya sarankan Bapak Ibu sekalian mendownload atau memakai font itu sampai 1.200, 1.000 atau 2.000 font. Jenis font itu sangat, sebenarnya itu malah memusingkan membuat tulisan karena terlalu banyak dan membuat PowerPoint Bapak Ibu sekarang berat jika memilih font. Sangat nanti berjejer sampai 1.000-2.000 itu. Saya pernah lihat juga sampai desainer ada sampai 5.000, sudah sarankan karena yang kita pakai beberapa yang paling sekitar 20-30 font yang setiap kali kita akan gunakan. Boleh mungkin font-font kekinian, bisa betul font ini yang sekarang lagi update, lagi sekarang digunakan oleh para desainer. Oke, silakan. Ada? Ya. Di kolom chat ini tidak ada pertanyaan, Pak. Sambil menyelingi, mungkin Bapak narasumber bisa mempromosikan power slide-nya, Pak. Kalau bisa juga, kami dari tim Lontara ada diskon khusus untuk partisipan Viconic untuk power slide. Iya, sebenarnya apa promosi ya? Ya, enggak apa-apa, Pak, silakan. Rencana besok sih, saya rencana besok mau buka power slide yang ke-8. Sebenarnya sudah 10 kelas, hanya kelas 9 dengan kelas 10 itu untuk muslimah dengan kelas khusus, kemarin kelas khusus Ramadan, sekitar 5 orang lah. Jadi sebenarnya power slide ada 10 kelas, tapi yang sedang berjalan sudah kelas sampai ke-7 sekarang ini. Yang berjalan sudah hari ke-12 malam ini. Nah, ini setelah saya isi ini daring, saya langsung isi materi di kelas ke-7. Sama besok saya sudah buka sampai 1 minggu ke depan pendaftarannya. Kalau misalkan Bapak Ibu berminat, diskon sebenarnya diskonnya bagaimana ya? Harganya sebenarnya kalau dibandingkan sebenarnya karena saya memang fokus membuat kemarin dasar saya kenapa saya bikin power slide atau desain dengan PowerPoint karena apa ya? Karena saya lihat jika ada hal-hal yang negatif di media sosial itu tidak ada yang sanggah atau tidak ada yang apa namanya? Tidak ada yang penetrasinya, tidak ada yang melawannya. Karena rata-rata desainer itu sibuk dengan desainnya masing-masing. Jadi saya memang ingin membuat sebanyak mungkin desainer-desainer positif. Jadi konten-konten positif itu yang bersebaran itu sebisa mungkin konten-konten positif lah yang tersebar di media sosial. Karena selama ini kan kebanyakan hoax terus yang tidak bisa disanggah lagi. Karena memang orang sudah sibuk dengan desainer-desainer, kita sibuk dengan dirinya masing-masing. Jadi saya memang membuka apalagi mungkin bagusnya mungkin misalnya para guru itu pintar semua desain. Jadi kalau ada desain hoax tentang pendidikan, mereka buat desain saingannya untuk menghilangkan hoax tersebut. Selama ini kan yang membuat desain-desain yang hoax itu atau desain-desain yang negatif adalah orang-orang yang tidak jelas tanda petik, orang-orang yang mungkin tanda petik sholatnya tidak bagus atau ibadahnya tidak bagus, kerjanya tidak bagus, mungkin peminum atau bagaimana seperti itu. Kenapa tidak ada yang buat desain-desain yang bagus, maksud yang penetrasinya atau yang tandingannya seperti itu. Bayangkan misalnya ada 100 orang yang bikin hal-hal negatif, hal-hal positif atau konten-konten positif media sosial. Itu media sosial menjadi media sosial yang ramai lah.
dengan hal-hal positif yang selama ini barangkali selalu dibayang-bayangi oleh hal-hal negatif. Harganya khusus klub pusing saya barangkali karena saya kasih diskon saya kan harganya bukan harganya sih, biaya registrasinya itu 69.000 tanda petik. Mungkin kelas ini bisa jadi saya kasih diskon 20.000 lah, jadi 49. Karena memang intinya saya mau mungkin sebanyak mungkin ada desainer-desainer baru yang apalagi guru-guru yang mungkin dibilang bisa jadi konten-kontennya adalah konten positif. Tidak mungkin tanda petik membuat konten-konten yang negatif. Itu durasi pelatihannya berapa minggu, Pak? Durasinya itu 15 hari, 15 materi hanya untuk ini untuk Polsek 8 rencana saya mau sisipkan 3 materi khusus untuk bagaimana membuat video, mengedit video di PowerPoint. Yang selama ini kita paling pusing di video di aplikasi lain. Rencana membuat materi khusus untuk 3 video materi khusus untuk mengedit video di PowerPoint. Jadi tambahan ada 18 materi. Untuk barangkali Bapak bertanya, bagaimana sistem pembelajarannya, konsep pembelajaran. Jadinya mereka takut terganggu dengan aktivitas mereka. Jadi mungkin Pak Abdurrahman yang sudah mungkin pernah masuk di kelas saya, ini fleksibel. Jadi fleksibel, kita via grup WhatsApp, materi saya berikan di grup WhatsApp, itu bentuk video tutorial yang akan diikuti oleh para peserta. Pengerjaannya cukup lama, sekitar 24 jam. Jadi 24 jam, Ibu Bapak sekalian diberi waktu untuk mengerjakan sebuah desain. Ini hanya membutuhkan paling-paling waktu lama 1 jam, setengah jam, 1 jam untuk pengerjaannya. Dan apabila memang sibuk sekali tidak bisa dikerjakan, ini kita bukan antara guru dan murid yang harus dihukum, tidak. Jadi fleksibel, kembali ke Bapak sekalian. Bapak mungkin bisa kerjakan, dapat ilmu desainnya yang tidak dikerjakan mungkin bisa dikondisikan dengan waktu kesempatan yang lain. Jadi 18 materi 15 hari. Semua akan dibahas di Power Slide ya, tentang desain PowerPoint dengan aturan desain pada desain lah, aturan desain dari pemilihan font, pemilihan warna, dan lain-lain. Oke, masih ada lagi? Jadi teknisnya nanti Pak, kalau misalnya ada teman dari partisipan Vekoni mau mendaftar, dia daftarnya lewat mana Pak? Bagaimana Pak Abdurrahman? Ada saran barangkali? Atau dibuatkan saja grup WA, nanti yang ingin mendaftar gabung di link itu. Atau kita pisahkan khusus guru barangkali atau bagaimana? Tidak usah barangkali Pak dipisahkan. Tidak usah dipisahkan. Tidak bisa. Ya, grup WA saja mungkin Abdurrahman bisa buatkan, nanti di grup chat saja. Jadi Bapak yang berminat bisa langsung gabung di situ. Oke, bisa ya, bisa. Saya cek dulu room chat. Ibu Fitriani. Oh, ini ada pertanyaan Pak dari Ibu Fitriani. Bisa disimulasikan, didemokan membuat cover buku dengan menggunakan PowerPoint. Masih panjang waktunya ya? Cover buku bisa. Waktunya masih panjang, masih beberapa menit waktunya. Pakai A4 saja Pak, biasanya buku A4 atau A3 biasanya. Sebenarnya cover buku sih bergantung ini atau ini saja, desain ini lah. Lebih gampang. Ya, desain ini saya buatkan sebagai cover buku. Cover buku yang bagaimana, yang 3D atau bagaimana? Yang 3D atau cover buku desainnya saja? Yang 3D lebih bagus Pak. Lebih menarik.
Kelihatan jelas ya? Bisa disimulasikan Pak dengan penjelasan. Bagaimana ini? Untuk penjelasan agak lama sih, tapi biarlah. Oh, Oke, saya ulangi tadi. Oke, jadi di cover buku itu ada bagian sampingnya, bagian kiri atau bagian belakangnya biasanya, bagian samping, ada bagian depan. Karena sebenarnya ada 3 dengan bagian belakang biasanya di sini. Jadi biasanya bagian belakang dengan bagian depan bagian sama. Ukurannya hampir sama dulu. Jadi ini bagian depan, ini bagian samping. Oke. Nah ini biasanya kita buat dulu desainnya, desain ukurnya mau seperti apa. Oke. Jadi desain buku ini kita buat seperti apa. Ini kan contoh saja untuk desainnya. Jadi kalau kita sudah set, untuk kalau ibu sekarang bisa set dengan file, export, template paper, tadi PNG, klik 2 kali. Ibu sekarang simpan sesuai dengan yang digunakan untuk nanti desainnya. Oke, kita save karena ini mungkin sudah ada, jadi saya pilih saja, saya kembangkan. Nah, kalau sudah tersave,
kita biasanya ada format memang format dibilang di desain itu namanya mockup 3D buat mockupnya. Tapi sebenarnya desain aslinya untuk buku biasanya saya gunakan seperti ini Bapak sekalian. Saya gunakan 3 begini. Oke, di sini per depan, di sini bagian samping, di sini bagian belakang. Ukuran belakang dengan depan tidak sama, jadi saya hilangkan. Nah, seperti ini. Nah, ini popornya kita mau ganti. Kita klik kanan. Kita pilih, klik kanan, karena ini bukan dalam bentuk gambar, di bentuk step, jadi tidak ada picture. Dia hanya format step. Di sini format step kita ganti menjadi picture, karena kita memasukkan gambar. Nah, ini karena sudah saya input tadi, jadi otomatis. Oke. Nah, di sini biasa menyesuaikan ya bos sekalian. Di sini kita bikin dulu ininya, 3D-nya di sini. Kita bikin 3D karena di sini sudah ada otomatis. Di PowerPoint itu ada format 3D. 3D rotation, mana 3D rotation? Kita pilih biasanya ini. Di sini kayaknya ini biasanya kita akan juga menjadi iya, karena yang hadir malam ini diskon menjadi 50 kalah. Iya. Oke, ini sebenarnya saya lupa rumus rotasinya, karena saya punya rumus rotasi yang sudah disimpan. Rumusnya seperti ini nanti jadinya. Jadi ada bentuk ini, ini saya pilih dulu. Lupa kemarin. Saya kebetulan saya tidak terlalu paling hafal untuk rotasi-rotasi, apalagi ukuran desain untuk media sosial, walaupun bawa materi sih memang kelemahan saya untuk menghafal angka-angka. Jadi tidak memang menghafal ya, seperti ini. Di kolom chat masih ada ya. Waktu kita sisa 10 menit ya. Yang masih ada yang saya sudah buatkan ini saya sudah buat, hanya saya tidak tahu rumus, saya lupa rumus. Nantilah saya ingat lagi rumus rotasinya. Tapi caranya seperti tadi, hanya ini rumus rotasinya saya lupa.
nanti akan ada di materi yang saya sudah buat. Nanti seperti ini Bapak sekalian, untuk buku cover bukunya. Ini rumusnya kalau nggak salah 350, kalau nggak salah 350, 315. Nah, seperti nanti cover bukunya untuk mock up biasanya kita. Tapi untuk desain buku nanti, untuk desain buku dia akan, jika aku membuat desain buku, dia akan seperti ini. Dia akan jadinya seperti ini. Karena desain ini Bapak sekalian, ada satu peserta yang sudah membuat buku dengan desain yang menggunakan PowerPoint seperti ini. Ini desainnya. Dia akan bentuk ini kalau Ibu Bapak sekalian nanti lah bisa jelas. Jadi di korset akan lebih jelas. Nah, jadi ukuran bukunya ada cover depan, cover samping dengan cover belakang. Tapi biasanya untuk marketing atau promosi kita menggunakan 3D seperti ini. Seperti Ibu Bapak sekalian. Oke, masih ada lagi. Atau barangkali ada Ibu yang mau bikin Ini Pak Prasidin ada yang nanya, kalau ikut pelatihannya ada sertifikatnya nggak? Iya ada sertifikatnya. Berapa jam? Kenapa Bu? Ada jamnya nggak? Kemarin sebenarnya saya nggak pakai jam, tapi ada beberapa peserta yang minta jam. Biasa saya berikan juga, saya berikan tuliskan. Berapa jam? Berapa jam? 15 jam. 15 jam. Silakan Bapak Ibu yang mau ikut pelatihannya gabung di grupnya. Biayanya 50.000 untuk yang hadir malam ini, ada jamnya 15 jam ya. Untuk barangkali Bapak Ibu sekalian berpikir ibu-ibu sudah karena kemarin beberapa peserta yang juga merasa saya gaptek atau saya tidak bisa. Nah, termasuk saya nih, termasuk saya. Pengalaman saya Ibu Bapak sekalian, beberapa peserta saya ada sekitar 10 orang lah. Itu bukan 10 orang, bahkan 20 orang lah, itu ibu-ibu semua, emak-emak yang PNS barangkali yang 3-4 anaknya. Itu kalau sudah keluar dari situ, bukan tanda petik, itu mereka rata-rata bisa menyesuaikan lah, karena kata-kata gaptek itu sudah hilang dari mereka yang mengikuti 15 hari pelatihan. Yang pasti dibimbing ya Pak ya? Iya, karena kita punya kelas diskusi full, sharing dengan diskusi. Ya enggak, soalnya saya kan termasuk yang gaptek, termasuk bagian dari itu. Intinya ibu nanti bisa rasakan lah, karena saya sudah bikinkan semua video-video tutorial terusnya dengan kebutuhan desain. Jadi Bapak Ibu tinggal akses saja. Baik, karena saya hadir, saya ikutan. Ya udah, nanti daftarnya udah masuk grupnya Pak. Ini Ayo, siapa lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Nanti kita lanjutkan di pelatihannya. Insya Allah 50.000 ini harga yang murah menurut saya. Kita akan dapat ilmu bagaimana nanti mendesain di dalam PowerPoint. Begitu ya Pak? Ya, begitu. Ya. Silakan Bapak Ibu ambil kesempatan ini. Saya jarang-jarang lihat pelatihan murah dengan desain menarik seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu yang hadir hari ini dapat harga spesial dari pemateri kita 50.000. Silahkan gabung di grupnya, nanti ada link pendaftarannya. Seperti itu. Silahkan Pak Hairil. ini lagi 5 menit. Bagaimana kalau kita closing statement saja? Karena sudah tidak ada pendaftaran ini, tidak ada pertanyaan. Ya, silakan. Pak Rasden, mungkin ada kesimpulan dari paparan materinya tadi sebelum kita tutup, Pak. Silakan. Oh ya, jadi untuk closing statement saya barangkali, sebenarnya sebuah desain itu yang selama ini dalam pikiran kita adalah desain yang sebuah ilmu desain grafis itu yang susah, aplikasinya sulit, bahkan berat di laptop, itu terbantahkan semuanya dengan menggunakan desain, menggunakan aplikasi PowerPoint. Jadi nanti bisa rasakan sendiri dengan menggunakan
di aplikasi Corel atau yang sebagainya, karena beberapa peserta itu hanya desainer-desainer Corel yang masuk di kelas saya beralih menjadi PowerPoint. Jadi selama ini yang terbaik dalam diri kita itu desain grafis itu sulit dengan sangat susah dijangkau dengan orang-orang yang ngerti. Tapi jika berkaitan dengan PowerPoint, semuanya terbatas. Oke, sudah. Terima kasih Pak atas paparannya malam ini yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi. Dengan berakhirnya tadi dari narasumber, maka saya tutup Vicon ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Rasidin, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya undur pamit ya. Nanti ketemu di grup